ditentukan oleh perkataanmu Tuhan. Dan bila pagi hari ini kami seperti Maria yang duduk tenang di kakimu, kami akan menantikan Engkau berkata-kata bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami adalah tanah yang subur, yang sudah dibajak melalui pujian penyembahan kami. Kami sudah runtuhkan setiap ego kami sudah runtuhkan setiap pikiran kami yang sia-sia. Dan saat ini Tuhan, waktunya Engkau berkata-kata bagi kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk boleh menyampaikan pesan-Mu Tuhan, supaya dengan tepat, dengan bahasa yang sederhana boleh diterima oleh setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Luar biasa, di hari yang cerah Tuhan sudah hadir. Dan melalui pujian tadi dikatakan bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang boleh mendengarkan, yang boleh mengikuti ibadah ini sama-sama mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tema yang Tuhan taruh adalah menang atau kalah, saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari perjuangan di mana masa-masa terakhir, di tahun-tahun terakhir di mana Tuhan akan segera datang. Oleh karena itu kita harus lebih dan lebih lagi menyatakan bahwa hidup kita hanya dinyatakan oleh perkataan Tuhan saja. Dan bukan satu kebetulan saudara, kami ada di GGP Philadelphia, Kalimalang, Bekasi saudara. Kita ada pembacaan 3 pasal sehari. Dan hari ini kita tiba pada 1 Samuel ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Dan saya sangat terberkati dengan pembacaan pada hari ini. Kita akan baca sama-sama dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku, katanya. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, Tuhan berfirman, katakan, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan bahkan melakukan dalam hidup kita. Saudara, ada yang menarik dari 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Sesungguhnya ketika kita membaca di 1 Samuel ada banyak perkara yang sangat menarik, banyak cerita yang luar biasa. Bagaimana Saul diangkat menjadi raja, bagaimana Saul punya anak Yonatan berteman dengan Daud. Tapi ada berbagai konflik, sama dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kita juga punya banyak konflik saudara. Tapi ketika kita melihat dari pembacaan kita, ada kondisi yang terjadi yang saya boleh simak dari ayat yang pertama. Ya, kita nggak baca semua ayat, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca. Dari ayat yang pertama kita boleh melihat ada satu kondisi yang sangat tidak enak. Mungkin tidak jauh berbeda dengan kondisi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang terjadi di sana saya catat ada yang pertama, Siklag terbakar. Karena apa? Diserbu Amalek. Ya, ketika Daud baru nyampe ke Siklag, tiba-tiba daerah itu sudah terbakar. Kemudian apa yang terjadi? Anak laki-laki dan anak perempuan ditawan. Bahkan tidak cuma itu anak-anaknya, istri daripada Daud juga ditawan, dua-duanya. Enggak cuma satu saudara, dua-duanya ditawan. Dan akhirnya di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Mereka, ya rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Jadi keadaan itu adalah di mana Daud mengalami satu kondisi di bottom, di tempat yang paling bawah di mana dia sudah merasakan seolah tidak ada jalan gitu. Udah dia menangis dikatakan ya, dikatakan di ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu sudah baca di ayat yang keempat dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai apa? Tidak kuat lagi menangis. Artinya apa? Sudah terlalu lelah, sudah terlalu sesak di dadanya. Tapi ada hal yang penting yang perlu kita catat Bapak Ibu Saudara. Apa? Yang pertama, di ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Ketika kita ada di tempat yang bottom, kita diberi satu keteladanan oleh Daud. Kenapa Daud dikatakan dia berkenan?
Karena ini salah satunya saudara. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak lari mencari pertolongan dengan dagingnya. Dia tidak mencari ilah lain. Tapi dia langsung menguatkan hatinya. Dia tenang dulu. Ya saya katakan ketika engkau tinggal tenang dan percaya, maka disitulah terletak kekuatanmu. Dan disinilah Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Allahnya. Dan saudara, untuk menguatkan itu kita dibutuhkan satu pengertian. Ya, untuk kita bisa menguatkan, kita sampai pada posisi menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ada satu hal yang dibutuhkan, yaitu kecerdasan rohani. Apa yang dikatakan dengan kecerdasan rohani? Kita buka di Efesus 5 ayat yang ke-17. Ya, di Efesus 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, dia menguatkan kepercayaannya untuk apa? Untuk dia tidak bertindak bodoh, tapi untuk Daud mau mengerti kehendak Tuhan seperti apa. Ya. Karena Amsal pun mengatakan di Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan bahwa tanpa pengetahuan kerajinanmu pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah bertindak, dikatakan di Amsal demikian. Jadi saudara, hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi di mana mungkin engkau mengalami di PHK, engkau mengalami dirumahkan, engkau mengalami sakit, mungkin engkau terpapar COVID hari-hari ini, atau engkau mengalami satu kesesakan yang lain. Hari ini Daud sebagai keteladanan buat kita, yaitu menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Mari kita mengambil satu sikap di mana kita melihat Tuhan. Seperti pujian tadi dikatakan, ku pandang wajahmu, ya. Ketika kita mengangkat hati kita, kita katakan, ku pandang wajahmu dan berseru. Bukan bibir kita yang berseru saudara, tapi hati kita, roh kita yang berseru kepada Yesus. Kepada roh itu yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Maka di situ akan terletak kekuatan. Di situ engkau akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita mengalami tekanan, himpitan, kesesakan, atau apapun. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7. Apa? Setelah dia menguatkan kepercayaannya, lalu Daud memberi perintah kepada Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Apa artinya? Dia menyuruh Abiatar, menyuruh Abiatar untuk mengambil efodnya. Karena ketika zaman itu, ketika kita boleh melihat di kamus Alkitab kita, ya di belakang, itu dikatakan bahwa baju efod adalah baju yang dipakai oleh para imam untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Jadi dia mengenal siapa Allahnya, dia mengenal bagaimana harus menjumpai Allahnya. Nah, kalau kita mengenal Mazmur 91 ayat 14 juga katakan bahwa ketika kita melekat kepada dia, kita berseru kepada dia, maka dia akan meluputkan kita. Tapi bagaimana kita akan berseru kalau kita tidak mengenal dia? Kalau kita tidak pernah mengerti isi hatinya Tuhan. Di sini dibutuhkan pengenalan yang benar. Dia tahu bagaimana caranya menghampiri Bapaknya, yaitu dia memakai efod. Artinya apa? Dia mau berbeda. Ketika dia datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Dan kita kenal Allah adalah Allah yang kudus. Berarti ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dalam kekudusan. Nah, kekudus dalam terjemah dalam kamus kita di belakang Alkitab, ya, sederhana aja kita belajar dari Alkitab ini, Alkitab, di bagian belakang dikatakan kudus artinya dipisahkan dari dunia. Kita punya gaya yang berbeda. Kalau mungkin saudara, engkau seringkali mungkin ke gereja dengan suka-suka, tapi hari ini saudara, Tuhan sedang membangkitkan gereja Tuhan yang murni, yaitu di mana di rumah-rumah. Karena apa? Di situ kelihatan aslinya saudara. Apakah ketika engkau ikut ibadah, engkau masih pakai kaos singlet, ya, engkau masih pakai daster? Saudara, hargai hadirat Tuhan. Ketika engkau ke gereja, apakah engkau memakai pakaian seperti itu? Apakah engkau masih sambil dengan makan minum? Bukan itu. Daud tahu bagaimana saya harus datang kepada Tuhan, yaitu aku memakai baju efod, memakai baju kekudusan, memakai baju yang pas, yang bisa menggetarkan hati Tuhan.
Saudara, saya bersyukur kami sekeluarga ketika di rumah kami persiapkan ibadah jam 9. Kami jam 7 sudah mulai mandi, kami sudah mulai duduk, kami pakai baju ketika worship leader mengatakan bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, duduk, kita ikutin semua itu seperti di gereja. Karena sesungguhnya ketika kita tidak melakukan itu, kita sebetulnya orang-orang yang munafik, saudara. Kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Ketika ada orang, ketika kita ke gereja kita tampil bagus, tapi ketika kita di rumah, kita tidak menghargai. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Mungkin kau hari ini bertanya, aku sudah berdoa, aku ikuti doa 10 malam tapi tidak ada jawaban. Aku sudah mengikuti setiap khotbah-khotbah yang ada di YouTube dimanapun sudah saya ikut, tapi mana Tuhanku? Mungkin ada saudara yang mengalami hal seperti itu. Mari cek, mari kita sama-sama cek saudara. Karena melakukan firman itu bukan dengan apa yang kelihatan, tapi dari hati dulu. Firman Tuhan bilang apa yang meluap itu yang dari hati. Makanya yang najis bukan apa yang masuk, tapi justru yang keluar. Itu saudara, itu hal yang penting yang harus kita catat. Itu yang kedua, itu yang Daud lakukan. Itu yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Dia tahu karena seorang gembala akan mengenal dombanya, dan dombanya mengenal suara gembalanya. Itu yang terjadi antara Daud dan Tuhan. Dan kiranya itu pun yang terjadi antara kita dengan Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini Tuhan katakan, yang pertama, mari kita kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Miliki kecerdasan rohani. Yang kedua, kita tahu bahwa menghadap Tuhan dan dengan kekudusan. Artinya apa? Ada satu langkah iman yang kita lakukan untuk boleh menghampiri tahta kudus Tuhan. Ketika kita mempunyai pemikiran yang sama dengan Tuhan, maka saya terlalu percaya tidak sulit, saudara. Jangan pernah engkau ke gereja, engkau berdoa, engkau menyembah mencari mujizat. Mujizat itu gak perlu dicari, saudara. Ketika engkau hidup benar, ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, engkau menyenangkan Tuhan dan menggetarkan hati Tuhan, itu otomatis mujizat terjadi. Engkau gak perlu kau cari bagaimana caranya aku bisa sembuh. Tidak perlu, saudara, karena Dia ada Jehovah Rafa. Ketika kita melekat sama Dia, kita nempel sama Dia, DNA kita sama dengan DNA Dia, maka otomatis terjadi. Jadi jangan pernah kau cari berkat yang duniawi. Jangan kau cari mujizat, saudara. Tapi cari Tuhan. Cari Tuhan sampai engkau benar-benar kenali suaranya, kenali baunya, kenali perasaannya, kenali pikirannya. Maka ini akan terjadi, saudara. Yang ketiga, apa yang terjadi? Yang ketiga, ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dia datang kepada Tuhan, bertanya, minta guidance Tuhan. Adakah selama ini ketika kita menghadapi persoalan, kita tanya Tuhan? Atau kita mengandalkan kekuatan kita, jabatan kita, keuangan kita, kehebatan kita, ketenaran kita? Daud, dia seorang pemimpin pasukan kala itu. Dia bertanya kepada Tuhan. Ada kerendahan hati. Dia tanya sama Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka khususmu? Dan ketika ada frekuensi yang sama antara Tuhan dan kita, saudara, ya, kita boleh lihat ada frekuensi yang sama antara Daud dan Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa? Dan Ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Ada kuasa yang terus mengiring ketika kita satu frekuensi dengan Tuhan. Caranya gimana untuk kita bisa memiliki satu frekuensi dengan Tuhan? Masuk dalam pujian penyembahan. Karena di sana Tuhan berkata, aku bertata di atas puji-pujian umat Israel, di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan kita adalah Israel rohani, saudara. Berarti ketika kita memuji, menyembah, Dia bertata. Dan ketika pujian kita menyenangkan hati Tuhan, Dia merasa ada keharuman, ada api passion yang menyala, yang menghampiri tatanya dan menggetarkan hatinya. Maka Dia akan klik dengan kita.
dan Dia akan memberikan kuasa itu ke teman kita. Ada lagi saudara yang bisa kita teladani. Kenapa Daniel juga punya roh yang luar biasa? Karena ternyata dia rajin saudara. Dia pagi hari, siang hari, malam 3 kali sehari dia menghampiri tahta Tuhan. Ada satu kesaksian ketika itu ada teman kami, papanya sakit. Dia sudah berobat dengan uang yang sangat banyak. Tiba-tiba anaknya yang masih sekolah minggu ketika itu bilang ini, Papi tidak perlu lagi ke dokter karena Papi udah disembuhkan Tuhan Yesus, dia bilang. Padahal papinya masih sakit. Gimana caranya Tuhan disembuhkan? Gini Papi, jadi Papi setiap pagi baca firman berdoa, nanti siang baca firman berdoa, malam baca firman berdoa, nanti Papi sembuh. Dan apa yang terjadi? Ketika diam-diam Bapak ini melakukan, maka apa yang dikatakan anak kecil itu, anaknya yang masih sekolah minggu itu, terjadi. Jadi saudara, kita jangan pernah meremehkan ketika ada suara dari anak kecil, suara dari orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja. Kapan kita bisa tangkap itu? Pertama, kita punya kecerdasan dalam rohani, kita akan bisa tangkap. Yang kedua, kita punya langkah iman ya. Kita punya langkah iman untuk kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti tadi katakan bahwa firman Tuhan, hidupku hanya ditentukan perkataan Tuhan. Artinya hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Dan itu yang menjadi kebiasaan, dia sudah menjadi habit daripada keluarga besar GGP Philadelphia. Kami membaca 3 pasal sehari, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemi ini yang ajaib, ketika sebelumnya mereka seringkali untuk beli beras susah, apa yang terjadi? Pandemi turun, tapi beras tidak pernah habis. Itu mujizat yang luar biasa. Bahkan kemarin saudara kami menjumpai keluarga GGP Philadelphia yang ada di Setu. Yang ajaib saudara, dari Bani Kedar Nebayot mengirimkan, mereka yang pernah memusuhi Bapak ini, mengirimkan berkatnya saudara. Apa artinya? Bahwa kekayaan bangsa-bangsa sedang mengalir bagi anak-anak Tuhan. Di akhir zaman ini ada banyak perkara ajaib yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, jadi tetaplah pegang janji Tuhan. Janganlah pernah engkau takut menghadapi hari-hari ini. Maka 3 hal yang akan kita bawa, yang kita menjadi bekal untuk kita masuk di minggu ke depan. Yang pertama, untuk kita bisa menang, miliki kecerdasan rohani. Yang kedua, satukan frekuensi kita dengan Tuhan. Caranya gimana? Masuk pujian penyembahan lebih dalam, lebih dalam, sampai engkau face to face dengan Tuhan. Sampai engkau mengenali, oh ini suara Tuhan, oh ini suara hatiku, oh ini bukan suara dari hatiku dan bukan suara Tuhan, ada suara lain, suara asing. Kita akan lama-lama tangkap saudara. Yang ketiga, ambil langkah iman. Yaitu apa? Baca firman, renungkan, lakukan. Tidak ada cara lain untuk kita punya keberanian, untuk punya kekuatan di dalam menyelesaikan pertandingan kita. Karena menang dan kalah pilihan di tangan kita. Apa yang akan kau pilih? Winner or loser? Menang atau kalah? Ini waktunya engkau menetapkan keputusanmu. Ini waktunya engkau mengambil keputusan dalam ketepatan. Ini lembah penentuan. Tuhan akan segera datang. Apakah engkau sudah mempersiapkan? 3 hal pagi hari yang Tuhan sampaikan. Miliki kecerdasan iman, satukan frekuensi, ambil langkah iman. Maka Wahyu 3 ayat 20 boleh menutup penyataan firman pada pagi hari ini. Dikatakan demikian, barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Dan ini bukan satu kebetulan, ini disampaikan bagi jemaat Philadelphia. Jadi setiap kita jangan pernah menyerah. Kita adalah keluarga Kristus, Christ family, never give up. Together we can, itu terus menjadi daging dalam hidup kita dan maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita teduhkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil keputusan di lembah penentuan pagi hari ini. Untuk kami menjadi pemenang Tuhan. Kami tidak mau kalah.
Kami mau seperti Daud menyerahkan seluruh kepercayaan, menguatkan hatinya kepada Engkau, supaya Tuhan kami mempunyai satu frekuensi dengan Engkau. Ketika kami punya frekuensi dengan Engkau, maka tidak ada persungutan, tidak ada kegaduhan suara lain, karena satu Tuhan, satu frekuensi, maka hanya ada kejernihan suara-Mu yang boleh kami dengar. Dan kami akan terus memperdalam, kami sebagai murid harus belajar menceritakan apa yang sudah Kau buat dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi makanan yang kuat, makanan yang lezat bagi kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Kami memberkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Saat ini kami percaya impartasi kuasa-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan boleh menjadi bagian umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus bekerja. Roh Kudus terus mengajar sampai semua mengerti apa yang menjadi pesan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.